نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram dari bab muamalah. Kita lanjutkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala man ishtara syatan muhaffalatan faraddaha falyarudda ma'aha sa'an wa zada al-Ismaili min tamrin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang membeli seekor kambing yang susunya sengaja tidak diperah, lantas dia dikembalikan, maka hendaklah dia dikembalikan ditambah dengan satu sok kurma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dan ada tambahan dalam riwayat Al-Ismaili bahwasanya menambahkan dikembalikan dengan satu sok kurma. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya saya sudah juga membahas hadis yang mirip dengan hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah. Kita menjelaskan bahwasanya seseorang yang membeli sapi atau membeli kambing, kemudian sapi tersebut, hewan tersebut terlihat gemuk karena tidak diperah susunya, dan biasanya hewan kalau tidak diperah susunya maka kelihatan gemuk, bengkak dia. Maka orang yang sengaja, penjual dengan sengaja tidak memerah susu kambing atau susu yang terdapat pada sapi tersebut agar terlihat gemuk hewannya, maka ini merupakan sebuah tadlis, penipuan terhadap seorang pembeli. Maka kata Nabi SAW, jika seandainya pembeli tersebut membeli hewan tersebut, kemudian ketika dia sampai di rumahnya dan dia perah susunya, ternyata hewannya tidak gemuk, malahan kurus. Ternyata yang gemuk ini sebabnya adalah akibat sapinya yang tidak diperah susunya, atau kambingnya gemuk akibat susunya yang tidak diperah. Dan orang ini sudah memerah susunya kelihatan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut dia memiliki hak khiyar. Pembeli tersebut memiliki hak khiyar untuk mengembalikan barang tersebut, mengembalikan hewan tersebut. Taib. Kalau dia kembalikan barang, kalau dia kembalikan hewan tersebut, maka dia harus menyertakan dengan satu sok kurma atau dengan satu sok makanan. Satu sok itu sama dengan atau setara dengan kurang lebih 2,5 kilo. Walaupun hitungan satu sok itu beda-beda ya. Ada yang menghitung 2,1 gram, ada yang menghitung 2,5 kilo, ada yang menghitung paling besar itu 2,7 kilogram. 2,7 kilogram. Secara umum, ahlul ilm mengatakan kurang lebih sekitar 2,5 kilo, satu sok itu. Maka kata mereka, orang yang mengembalikan hewan ini, pembeli ini, maka dia harus menyertakan kepada penjual tersebut satu sok kurma atau satu sok makanan, 2,5 kilo
2,5 kilo beras misalnya kalau di tempat kita. Kenapa harus disertakan beras ketika mengembalikan hewan tersebut sebagai ganti rugi atas susu yang dia ambil dari hewan tersebut? Ketika pembeli tersebut membeli hewan tersebut, dia perah susunya, dia minum susu tersebut, maka sebagai ganti ruginya adalah dia menyertakan ketika pengembalian hewan tersebut dengan satu sok makanan. Sehingga untuk menghindari terjadi persengketaan. Secara kaidah, secara zahir, dari kaidah fikih, hadis ini seolah bertolak belakang. Kenapa? Seolah-olah berselisih dengan kaidah al-kharaju bid-dhaman. Nanti akan kita bahas kaidah ini. Kenapa? Karena pada asalnya orang yang mengambil keuntungan dialah yang menanggung kerugian. Di dalam kaidah fikih, orang yang mengambil keuntungan dia harus menanggung risiko kerugian. Ketika dia berani mengambil keuntungan, maka dia juga harus berani mengambil risiko kerugian. Contoh misalnya, ketika saya menyewakan rumah saya disewa orang. Yang beruntung di sini siapa? Yang menyewakan. Karena saya mengambil keuntungan, dapat uang. Tetapi ketika rumah itu rusak, rumah yang disewakan itu rusak, ya akibat gempa atau akibat rusak dengan sendirinya, bukan oleh manusia, ya bukan dengan sengaja rusak dia. Siapa yang menanggung kerugian di sini? Apakah penyewa ataukah pemilik sewaan? Maka yang menanggung kerugian di sini adalah pemilik sewaan, bukan penyewa. Kenapa? Karena pemilik sewaan di sini dia mengambil keuntungan. Ketika dia mengambil keuntungan, maka secara kaidah di dalam fikih, setiap orang yang mengambil keuntungan, maka di sisi lain dia juga harus, kalau ada kerugian, dia yang harus juga menanggung. Dia harus menanggung. Nah, kembali kepada permasalahan kita ini. Permasalahan kita ini, yang menanggung kerugian itu sebetulnya siapa? Yang mengambil keuntungan sebetulnya siapa di sini? Adalah penjual. Ya tidak? Yang mengambil keuntungan di sini adalah penjual. Tetapi kenapa malah si pembeli yang ketika dia mengembalikan barang tersebut, dia harus pula menyertakan apa? Ya, menyertakan makanan. Kalau seandainya hewan ini mati di tangan pembeli, maka pembeli itu yang akan rugi. Ya. Maka sebagian ulama, khususnya dalam mazhab Abi Hanifah, mereka menolak hadis ini. Karena kata mereka, ini bertentangan dengan qiyas. Bertentangan dengan qiyas. Akhirnya pun mereka tolak hadis ini. Tetapi sebetulnya, hadis ini tidak bertentangan dengan kaidah fikih. Ya, pertama, tentu saja, hadis Nabi SAW kita dahulukan daripada kaidah fikih. Ini yang pertama. Ini keyakinan seorang muslim. Bahwasanya hadis Nabi SAW didahulukan atas kaidah-kaidah fikih. Kemudian yang kedua, hadis ini secara zahir tidak bertentangan. Mungkin sebagian orang menganggap bertentangan, padahal tidak bertentangan. Kenapa? Kenapa Nabi SAW menyuruh kepada orang yang mengembalikan sapi yang dia beli, akibat sapi tersebut tidak diperah susunya, kemudian dia kembalikan karena dia merasa tertipu, dengan menyertakan satu sok makanan. Karena di sini si pembeli tersebut dia mengambil hak penjual dengan dia mengkonsumsi susu tersebut. Dia perah, dia minum. Ya. Sebagaimana di dalam susu itu ada hak penjual, ada hak pembeli. Ya, ketika sapi itu belum diperah, di situ ada hak penjual. Ketika sapi itu sudah dibeli oleh pembeli, maka di situ susu itu ada hak pembeli. Dan bercampurnya antara hak penjual dengan pembeli, ya, di dalam susu sapi tersebut, ya, sehingga tidak bisa dibedakan, maka Islam untuk menghindari perselisihan, pertengkaran, maka Nabi SAW memutuskan bagi pembeli ketika dia mengembalikan hewan tersebut, dia menyertakan dengan satu sok kurma untuk menghindari perselisihan. Kenapa? Karena si penjual, si pembeli di situ kemakan haknya pembeli.
haknya penjual. Si pembeli kemakan haknya penjual. Sehingga ada hak penjual, ada hak pembeli di sana di dalam susu tersebut. Sehingga tidak bisa dipisahkan. Akhirnya di dalam Islam, dia harus mengembalikan satu sok kurma untuk menghindari perselisihan. Baik. Dan ini disebut khiyar, ya, penjual tersebut, pembeli tersebut memiliki hak khiyar dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau dia sudah tahu bahwasanya sapi tersebut digemukkan akibat susunya tidak diperah, maka dia boleh mengembalikan dalam rentang 3 hari. Lebih dari 3 hari, maka tidak boleh lagi si pembeli ini mengembalikan sapi tersebut atau kambing tersebut. Baik. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabathu as-sama' ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minni, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melintas di dekat setumpuk makanan. Ada makanan yang ditumpuk-tumpuk. Kemudian Nabi lewat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan makanan tersebut. Dan Nabi SAW melihat jari jemari beliau merasakan basah pada bagian bawah tumpukan makanan tersebut. Maka Nabi pun berkata, apa ini wahai pemilik makanan? Kemudian yang punya makanan tersebut pun menjawab, itu terkena air hujan wahai Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, mengapa engkau tidak menjadikannya yang basah tersebut di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan penipuan, maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis yang sahih. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya seseorang melakukan tipu menipu, melakukan perbuatan curang di dalam jual beli. Dan ini termasuk salah satu dari dosa-dosa besar ketika seorang menipu curang di dalam jual belinya. Hadis ini menceritakan Nabi SAW lewat di pasar. Kemudian di situ ada makanan yang ditumpuk-tumpuk. Dan Nabi pun, ya, sebagai seorang pemimpin, Nabi pun memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Ternyata tumpukan bawah itu basah, ada airnya. Yang tumpukan atas itu kering, tumpukan yang bawah itu basah. Sehingga ketika orang beli tidak tahu, yang dia lihat di atasnya saja yang bagus, sedangkan di bawahnya rusak. Nah, kemudian Nabi bertanya, kenapa ini basah? Nabi bertanya, apakah penjual ini dengan sengaja atau tidak sengaja? Kemudian penjual ini mengatakan, wahai Rasulullah, itu terkena air, terkena air hujan. Berarti penjual itu tahu. Nabi pun mengatakan, kenapa tidak engkau jadikan yang terkena air hujan tersebut berada di atas, ya, yang kering berada di bawah biar orang lihat. Di sini kata para ulama, dapat kita ambil faidah bahwasanya ketika ada barang yang kita jual, di situ ada aib, ada cacat pada barang yang kita jual, maka si penjual harus menjelaskan kepada si pembeli bahwasanya barang itu ada cacatnya. Walaupun sedikit ya Ustadz, walaupun sedikit. Harus dijelaskan kepada pembeli. Kemudian juga
Atau seseorang penjual, boleh dia tidak menjelaskan, tapi dia memisahkan tempatnya. Contoh misalnya, saya berjual buah-buahan. Jual buah apel, jual buah anggur, mangga, dan semisalnya. Ketika mangganya busuk, maka tidak boleh saya satukan di tempat yang sama. Ya, mangga busuk, mangga yang nggak bagus, ya ada cacatnya, saya kumpulkan kepada mangga-mangga yang baik. Ketika orang beli 1 kilo, dia akan bisa jadi dia ngambil mangga yang jelek tersebut. Maka harus dipisahkan. Oh, ini mangga, tempatnya ini mangga rusak, ini mangga baik. Atau orang jual sayur-sayuran. Iya, sayurannya nggak bagus. Ya, layu misalnya, rusak misalnya, dengan sayuran yang bagus. Orang kalau ditumpuk tidak bisa membedakan, maka harus dibedakan. Kalau kita tidak mau membedakan, maka kita harus jelaskan kepada pembeli bahwasanya ini sebagian sayurnya ada yang layu, sebagian buahnya ada yang rusak. Kalau kita tidak memisahkan, maka harus dijelaskan kepada si pembeli. Sehingga ketika dia membeli barang tersebut, dia membeli berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan pengetahuan. Tidak boleh tidak dipisahkan. Kalau nggak dipisahkan, maka harus dijelaskan. Tapi kalau sudah dipisahkan, ini tempat yang rusak, ini tempat yang baik, ya, maka kalau seandainya Anda tidak menjelaskan pun tidak ada masalah, ya, karena Anda sudah memisahkan dua barang tersebut. Ini yang baik, ini yang rusak. Baik. Kemudian di dalam hadis ini, kata Nabi SAW, barang siapa yang menipu, maka ini bukan dariku. Baik. Apa hukumnya orang berjual semacam ini? Apakah uangnya haram dia makan? Contoh dia menjual barang, di situ ada unsur tipunya semacam ini. Uang yang dia dapatkan dari hasil ini apakah dia haram uangnya? Kita jawab uangnya tidak haram. Uang yang didapatkan itu halal. Tetapi dia berdosa dari sisi lain, berdosa dia di situ ada melakukan kecurangan. Kalau ditanya uangnya haram apa enggak? Tidak haram. Tetapi orangnya berdosa. Kena dosanya dari sisi apa? Dosanya dia melakukan kecurangan. Dia tidak jujur di dalam jual belinya. Kemudian kata Nabi SAW, man ghasya falaysa minni. Ya. Barang siapa yang menipu di dalam perdagangannya, maka dia bukan dari umatku. Ya, bukan dariku. Umat itu ada dua. Ada ummatul dakwah dan ada ummatul ijabah. Ya. Ummatul dakwah itu adalah mencakup semuanya. Orang kafir, orang musyrik, orang muslim, mereka itu disebut dengan ummatul dakwah. Yaitu mereka didakwahi agar masuk Islam. Adapun ummatul ijabah yaitu khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan falaisa minni bukan bagian dari umatku, ummatul ijabah. Bukan bagian dari ummatul ijabah. Karena umat Nabi tidak melakukan kecurangan di dalam jual beli. Dan ini salah satu tanda bahwasanya melakukan perbuatan semacam ini salah satu dosa dari dosa besar. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Abdullah ibn Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man habasa al-inab ayyam al-qitaf hatta yabi'ahu mimman yattakhidhu khamran faqad taqahhama an-nar ala basiratin rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasan. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menimbun anggur di masa panen dengan menjualnya kepada pembuat khamar, berarti dengan sengaja dia telah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang hasan.
hadis ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya, ini adalah hadis yang sangat lemah. Bahkan sebagian ulama menghukumi hadis ini dengan hadis palsu. Dengan hadis palsu. Kenapa? Karena dinilai oleh sebagian ulama hadis ini sangat-sangat lemah. Kalau tidak palsu, dia sangat-sangat lemah sekali. Ya, karena di dalam sanadnya ada rawi yang dituduh, ya, seorang rawi yang matruk, ditinggalkan periwayatannya. Tetapi dari sisi makna, maka maknanya benar, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang tolong menolong dalam kejelekan. Di dalam hadis ini, orang ini tolong menolong dalam kejelekan. Dia menyimpan khamar, menyimpan anggur, kemudian dijual kepada orang yang membuat khamar. Ya. Maka ini tolong menolong dalam kejelekan, dan ini diharamkan di dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Kata Allah, janganlah kalian tolong menolong dalam kejelekan dan dalam perbuatan dosa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dan juga di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah melaknat orang-orang yang membuat khamar dan orang-orang yang memerasnya dan minta diperaskan. Orang yang membawanya dan meminumnya. Semuanya dilaknat oleh Nabi SAW. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, karena Nabi SAW, Atani Jibril, faqal, ya Muhammad, inna Allah azza wa jal, la'ana al-khamra, wa 'asiraha, wa mu'tasiraha, wa sharibaha, wa hamilaha, wal mahmulata ilayh, wa ba'i'aha, wa mubta'aha, wa saqiyaha, wa mustaqiha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah melaknat khamar, dan juga Allah melaknat orang yang memeraskan bahannya untuk orang lain. Dan juga Allah melaknat orang yang memerasnya untuk dirinya sendiri. Peminumnya, pembawanya, yang dibawakan kepada pemesannya, penjualnya, pembelinya, penuangnya, dan yang meminta dituangkan untuknya. Maka hadis ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat semua orang yang berhubungan dengan khamar. Siapa saja yang berhubungan dengan khamar, akibat dia terjadi khamar, maka semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arti laknat adalah orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah. Dan kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, orang yang tolong menolong dalam kejelekan, ya, maka dia akan mendapatkan dosa. Mendapat dosanya dari sisi apa? Dari sisi tolong menolongnya. Maka kita tidak boleh, ya, dalam bentuk apapun tolong menolong dalam kejelekan. Baik. Kita ambil satu hadis lagi, ya. Hadis yang sangat penting. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kharaju bid-dhaman, rawahu al-khamsah, wa dha'afahu al-Bukhari wa Abu Dawud, wa sahhahu at-Tirmidzi wa Ibn Khuzaimah wa Ibn al-Jarud wa Ibn Hibban wal Hakim wa Ibn al-Qattan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallam, keuntungan berhak didapat karena adanya risiko. Keuntungan berhak didapat karena adanya risiko. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dan hadis ini dilemahkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban,
Hakim, dan Ibnu Qattan. Hadis ini disahihkan oleh mereka. Baik. Hadis ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Tetapi maknanya makna yang benar. Dan hadis ini dipakai kaidah oleh para ulama. Hadis ini dipakai kaidah oleh para ulama di dalam masalah fikih. Dan ini adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama. Bahwasanya orang yang mendapatkan keuntungan adalah orang yang berhak mendapatkan risiko. Artinya, kalau dia mendapatkan keuntungan, berarti dia juga berhak mendapatkan risiko kerugian. Ketika orang itu mendapatkan risiko kerugian, maka dia berhak mendapatkan risiko keuntungan. Maka pasti muamalah itu akan menjadi haram kalau seandainya di situ tidak ada sama sekali unsur kerugian bagi orang yang mengambil keuntungan. Jika ada orang hanya mengambil keuntungan tanpa ada sama sekali unsur rugi di sana, ketahuilah pasti muamalah itu muamalah yang haram. Karena orang yang mengambil keuntungan pasti harus ada dia menanggung unsur risiko kerugian. Makanya, kenapa perbankan itu diharamkan? Karena dia tidak mau menanggung risiko kerugian. Iya. Mudharabah yang ada zaman sekarang apa? Kalau seandainya yang pemilik modal, kalau seandainya gagal usahanya, pemilik modal minta dikembalikan apa? Modalnya. Maka di sini dia tidak mau menanggung risiko kerugian, pasti ini haram. Maka ini kaidah sangat penting. Orang yang mengambil keuntungan, maka dia harus siap menanggung risiko kerugian. Maka kalau seandainya ada orang bermuamalah ingin cari untung saja, tidak siap menanggung risiko kerugian, ketahuilah muamalah itu pasti haram. Muamalah itu pasti salah. Baik. Bagaimana penerapan kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kaidah ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Semacam misalnya, Anda membeli sebuah mobil. Saya beli mobil Avanza, harganya 200 juta. Kemudian, mobil ini saya beli baru di dealer. Kemudian saya fungsikan mobil ini sebagai jadi gokar, ya. Taksi online. Saya jadikan sebagai gunakan taksi online. 1 bulan saya pakai ya mobil tersebut, setiap hari saya dapat keuntungan 100.000. Maka 1 bulan dari keuntungan ini kurang lebih saya dapatkan 3 juta. Karena mobilnya sudah saya pakai 1 bulan. Dan saya dapat keuntungan dari memakai mobil ini 3 juta rupiah. Tiba-tiba subhanallah, setelah 1 bulan saya pakai, mobil ini subhanallah ternyata mesinnya nggak bagus. Tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan. Ternyata mesinnya nggak bagus sekali. Banyak terdapat kerusakan. Ternyata mobil ini ada cacat di dalamnya, di dalam mesinnya. Saya tidak tahu. Akhirnya pun setelah 1 bulan saya baru tahu ternyata mobil ini banyak cacat di dalam mesinnya. Saya kembalikan. Saya datang ke dealer tersebut, saya kembalikan. Kata saya, ini mobil Anda, saya beli dulu 1 bulan, dan ternyata subhanallah ini mobilnya banyak cacatnya. Saya tidak bisa memakai ini lagi. Ya, tolong kembalikan uang saya. Maka si dealer itu berhak, wajib dia mengembalikan uang Anda. Wajib dia mengembalikan uang Anda secara utuh. Kemudian uang yang 3 juta tadi yang Anda dapatkan tadi, menaksi tadi, apa menjadi hak siapa? Apakah menjadi hak orang yang kita kembalikan barangnya, ataukah menjadi murni menjadi milik Anda? Jawabannya adalah murni milik Anda. Mobilnya Anda pakai 1 bulan, kemudian Anda kembalikan karena ada cacat, hasil dari mobil tersebut itu murni milik Anda. Tidak perlu Anda kembalikan ke dealer. Kenapa? Karena sebelum Anda kembalikan mobil tersebut, jika terjadi kebakaran atau mobil itu dicuri orang, yang menanggung kerugian di sini siapa? Si pembeli. Yang menanggung kerugian di sini si pembeli. Maka pembeli ketika dia menanggung risiko kerugian di sini, maka dia berhak mendapatkan keuntungan. Maka dia berhak mendapatkan keuntungan. Bukan keuntungan ini punyanya si dealer, tidak.
Tetapi keuntungan ini murni miliknya siapa? Miliknya pembeli. Karena kalau mobil itu rusak, mobil itu dicuri orang, atau mobilnya terbakar, atau mobilnya kena ada banjir hanyut, misalnya di sungai dan semisalnya, ya, maka yang menanggung kerugian siapa? Si pembeli. Maka ketika dia menanggung risiko kerugian di sini, maka dia tidak menanggung apa? Maka dia berhak mendapatkan keuntungan. Baik. Ada kaidah yang sangat mirip dengan kaidah al-kharaju bid-dhaman. Dan banyak orang salah paham dalam kaidah ini. Yaitu kaidah al-ujrah wad-dhaman la yajtami'an. Jaminan dan sewa menyewa itu tidak akan pernah berkumpul dalam satu akad. Maksudnya, orang yang menyewakan, ya, orang yang sewa itu tidak boleh dia mengatakan bahwasanya dia itu berhak mendapatkan keuntungan ketika dia mendapatkan kerugian. Contoh misalnya, saya punya mobil. Kemudian mobil itu saya sewakan. Disewa oleh Pak Mustaqim misalnya. Atau disewa oleh Pak Abdul Ghaffar misalnya. Ya. Mobil saya disewa sama beliau. Ya. Di mana? Ya. Beliau memakai mobil saya dari Martapura ke Kota Baru atau ke Batu Licin. Ya. Disewa oleh dua orang ini. Baik. Di tengah jalan, ternyata mobilnya rusak. Di tengah jalan mobilnya rusak. Bannya meletus misalnya. Kemudian Pak Mustaqim sama Pak Abdul Ghaffar ini komplain sama saya. Ustadz, ini bannya meletus. Ya. Maka antum tolong transfer uang ke saya untuk saya belikan ban yang baru. Ya, karena bannya meletus ini sudah nggak bisa dipakai. Kemudian kata saya tidak bisa. Karena Anda yang memakai mobil tersebut, maka Anda yang mengganti. Karena Anda yang membawa mobil tersebut, maka Anda yang harus mengganti, bukan saya. Saya dirugikan di sini, kata saya. Maka perbuatan saya demikian itu perbuatan yang salah. Kenapa? Karena orang yang menyewakan sebuah barang, maka tidak boleh dia membebankan kerugian itu kepada penyewa. Kalau terjadi kerusakan. Maka kerusakan yang terjadi itu murni ditanggung oleh yang pemilik barang. Orang yang menyewakan. Yang pemilik mobil itulah yang murni menanggung kerusakan tersebut. Kalau seandainya kerusakan tersebut emang alami, bukan karena kelalaian, faktor kelalaian manusianya, maka tidak boleh seorang pemilik barang ini meminta ganti rugi kepada penyewa. Atau saya menyewakan rumah misalnya, punya kontrakan rumah, saya sewakan. Kemudian ternyata subhanallah daun pintunya rusak, patah misalnya. Kemudian saya bilang kepada penyewa, ganti ini daun pintu ini. Karena Anda menyewa, ketika Anda pakai ini rusak. Padahal dia rusak secara alami, emang sudah waktunya rusak. Dia rusak secara alami. Maka tidak boleh penyewa itu mengganti ya terhadap kerusakan yang ada, yang dia pakai. Maka itu murni di tangan oleh pemilik barang atau pemilik rumah. Maka dia yang mengganti. Maka tidak boleh pemilik rumah mengatakan al-kharaju bid-dhaman. Saya di sini mengambil keuntungan, maka saya juga menanggung risiko kerugian. Kata pemilik rumah, maka antum wajib mengganti di sini. Maka tidak boleh. Ya, karena ujroh itu berbeda dengan doman, tidak akan pernah berkumpul. Maka orang yang menyewakan, terjadi kerusakan terhadap barang yang disewa, maka yang menanggung kerugiannya, menanggung risiko tersebut adalah orang yang menyewakan, bukan orang yang memakai sewaan tersebut. Taib. Di sini tempat saya adzan, di sana sudah adzan kah? Taib. Kita cukupkan di sini ya. Nanti habis adzan kita jawab tanya jawab. Silakan.
Baik. Sudah ada? Sudah selesai? Sudah, Baik. Silahkan kalau ada yang bertanya, tafadhal. Kita isi dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afadat bertanya, anak berjualan Tat. Terus pada saat berjualan itu ada sisa. Artinya tidak laku pada hari itu. Kemudian kami simpan di dalam penyimpanan. Tentunya kualitasnya akan berbeda dengan yang baru Tat. Nah besok harinya kami jual kembali sisa yang kemarin Tat. Kemudian artinya kan berhubungan dengan yang baru kadang tercampur dengan yang baru Tat. Hanya yang baru terbuat pada hari itu. Itu gimana Tat? Apakah tetap dikatakan menipu atau tetap halal? Syukron. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, jika seandainya Anda ketahui orang itu ketika membeli itu mereka tidak mempermasalahkan yang kemarin sampai sekarang tidak mempermasalahkan sama saja bagi mereka dan barangnya berubah, maka insya Allah tidak aman. Kalau seandainya orang tidak mempermasalahkan. Tapi kalau seandainya seseorang mempermasalahkan, ya mereka pengennya sesuatu yang baru, maka perlu kita jelaskan. Ya kita jelaskan, Afwan, ini ada yang kemarin. Kita jelaskan. Ya. Nah, kita jelaskan atau kita pisahkan tempat. Kita pisahkan tempat. Cuma sekedar saja dijelaskan atau dipisahkan tempat. Ini bagi orang yang mereka belinya yang baru, terus seandainya mereka beli yang lama, mereka agak isi mau macam itu, maka harus tapi seandainya bagi masyarakat tersebut mereka tidak pedulikan mau yang baru mau yang lama, ya selama tidak berubah rasanya, maka mereka sama saja bagi mereka, ini tidak ada masalah kalau tidak dijelaskan. Allahu a'lam. Insya Allah jelas ya. Ya Tat, jazakallah khair. Baik. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya. Kami ada beli tanah, Ustaz. Terus tanah itu memang nggak dibuat rumah dulu. Kemudian di tanah itu ada tanaman liar yang menyeberang ke rumah tetangga. Itu siapa yang punya kewajiban untuk membersihkan, Ustaz? Ya. Allah khairan. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka yang punya tanah, ya, kalau seandainya tanahnya itu rumputnya sampai ke rumah tetangga, maka yang punya tanah dia wajib membersihkan. Ya, karena itu mengganggu tetangganya. Maka tidak boleh kita mengganggu tetangga kita. Maka yang punya tanah dialah yang membersihkan, memotong, ya, sehingga tidak mengganggu tetangganya. Wallahu a'lam. Masalah Ustaz sewa menyewa tadi Ustaz. Ya. Di mana yang menarik keuntungan dia yang menanggung kerugian. Nah, seandainya pada saat mau menyewakan itu kita sudah memperjanjikan dengan yang menyewa itu kondisinya seperti ini. Misalnya saja pintunya ini mau roboh misalnya. Nah, ini termasuk kita sampaikan include harga sewa sekian gitu. Karena itu sudah dihitung dalam harga sewa tadi. Nah, apakah ini bisa dilaksanakan oleh yang menyewa tadi memperbaiki, karena ini sudah kita bicarakan di sana kondisinya termasuk harga sewanya sekian gitu, Ustaz. Demikian. Baik, saya akan jawab. Saya putus azan di sini, baru azan telat karena ada ceramah. Saya jawab sebentar, 2 menit lagi insyaallah. Kenapa?
Baik. Mengenai pertanyaan tadi, bahwasanya harga sewa tersebut sudah termasuk di dalamnya biaya perawatan ya, biaya perawatan di dalam dimasukkan. Apakah itu boleh? Maka boleh saja orang yang menaikkan harga sewa, kemudian dia masuk ke dalam perawatan dan semisalnya, ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Tetapi dia tidak boleh kalau seandainya sudah disepakati harga sewanya seperti kalau ada kerusakan dia mengganti ini tidak boleh, kecuali kerusakan itu memang kelalaian orang tersebut. Ini kelalaian orang tersebut. Tidak mengapa kita pertanyaannya tidak boleh seorang membayar dan Allah. Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi mengenai tadi Ustadz yang disampaikan bahwa kalau kita sewakan mobil, sementara yang menyewa itu membawa mobil itu diambil dari kita dalam keadaan baik, sementara di jalan dia bocor ban, tanpa diminta dia sendiri yang mengganti. Gimana itu Ustadz? Ya, jazakumullah khair. Maka kalau dia sendiri yang mengganti, tentu saja orang ketika bawa di tengah jalan, otomatis dia mengganti sendiri. Karena kalau nggak bisa jalan mobilnya. Ya. Maka nanti kalau sudah selesai, ya kalau dia sudah selesai balik, ya kemudian dia menceritakan kepada Anda tadi adalah bocor, saya ganti semacam ini. Maka Anda sebagai pemilik bertanya berapa biayanya. Ya, biar saya ganti. Kalau seandainya dia bilang tidak perlu diganti, itu biar saya saja yang, ya sudah. Tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya orang tersebut mengatakan, oh nggak apa-apa, diganti dengan uang Anda, maka Anda harus ganti. Harus ganti. Maka ketika dia mengembalikan ditanya, ya kalau seandainya Anda tahu. Kalau seandainya orang yang tidak bercerita, tidak cerita apa-apa, ya sudah, berarti dia tidak mau diganti. Tapi kalau orangnya bercerita, maka Anda tanya berapa biayanya, ya semacam apa. Kalau seandainya dia mau diganti, maka diganti. Kalau seandainya dia tidak mau, ya sudah, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Masih ada lagi. Ya, silakan. Pertanyaan dari Ummahat Ustaz. Seseorang diberi amanah untuk membelanjakan lauk berupa ayam. Karena ayam di pasar mahal, maka orang tersebut menjual ayamnya untuk lauk bukber dengan uang bukber. Maka boleh Ustadz, uang hasil penjualan ayam tersebut. Jazakumullah khair. Apakah boleh orang diamanahi memberikan ayam, kemudian ternyata dia beli ayam dia sendiri karena ayam di pasar mahal? Boleh atau tidak? Boleh saja selama dia menjualnya seperti harga pasar. Selama kualitasnya sama seperti harga pasar, ya dia menjualnya sesuai dengan harga pasar, maka tidak ada masalah. Apalagi dia murahkan, tentu saja ini lebih-lebih lagi boleh lagi, ya. Apalagi dia lebih murah daripada harga pasar, tentu saja ini lebih boleh lagi. Maka tidak mengapa. Wallahu a'lam.
Baik, ada lagi yang lain? Kemudian Ada Ustaz. masalah mobil lagi tadi Ustaz. Imam Bukhari dulu. Masjid Fatimah Samha gantian. Nanti Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Begini Ustadz, saya umpamanya saya menyewakan mobil dengan perusahaan dikontrak umpamanya selama 1 tahun. Begini Ustadz, di dalam kontrak tersebut terjadi tawar-menawar. Artinya kalau biasa 1 bulan umpamanya 2 juta, tapi dalam sebulan itu ada kerusakan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Jadi saya kurangi umpamanya biasa 1.800.000 umpamanya, tapi ditanggung oleh perusahaan tersebut. Bagaimanakah ini Ustaz? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jika seandainya berdasarkan keridhaan di kedua belah pihak, ya dia ridha, maka tidak ada masalah. Kalau dia ridha, saya kalau penanya maka tidak mengapa dalam hal ini. Tapi kalau seandainya tidak ada keridhaan, maka itu yang ditanggung adalah yang pemilik barang. Kalau seandainya mereka ridha, tuangkan dalam perjanjian dan mereka sepakat dalam hal itu, ya, tidak ada unsur paksaan dan semisalnya, maka tidak ada masalah. Tidak mengapa persyaratan semacam ini. Baik. Masjid Imam Bukhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Yang ini bersangkutan dengan yang rental mobil tadi Ustaz. Pada umumnya praktek di lapangan itu kalau kita merental mobil itu kalau ada kerusakan ditanggung sama yang bawa Ustaz. Gimana Ustaz? Yes. Ya, pertama secara hukum asal yang menanggung kerusakan itu adalah pemilik mobil tersebut. Tetapi jika seandainya yang menyewa ini dengan kebaikan hatinya dia yang menanggung, ya, tanpa ada paksaan, ya, maka tidak ada masalah kalau berdasarkan kerelaan dia. Tapi kalau seandainya dia minta ganti rugi ketika di tengah jalan rusak dia perbaiki terus dia minta ganti rugi kepada kita, maka kita harus ganti rugi sesuai dengan biaya yang dia keluarkan. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Ada lagi Ustaz. Ya, silakan. Begini, pernah saya alami seperti ini Ustaz. Mobil saya dirental orang, kemudian terjadi kecelakaan. Mobil itu dimasukkan ke bengkel. Jadi selama di bengkel itu rentalan mobil itu jalan. Bolehkah seperti itu Ustaz? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jika terjadi kerusakan, ya, maka sebetulnya tidak boleh jalan itu harinya, ya, maka dia tidak bisa memanfaatkan, ya, tidak bisa memanfaatkan, maka tidak boleh dikenakan karena dia rusak, dia rusak, ya. Oleh karenanya kalau sudah terjadi semacam itu, kalau seandainya pembelinya ridha, yang penyewanya ridha, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia tidak ridha, maka kita wajib mengembalikan uangnya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup, ya. Saya kira cukup. 6. Ya. Saya kira cukup pertanyaan sekarang. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi banyak